Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uce Irwarman sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Bat 3 tahun 2025 LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan nomor PPG 32500439494, nomor NIM 52521114343, akan membawakan video uji kinerja dengan tema bersyukur dengan akikah dan peduli sesama dengan berkurban. Metode yang akan dibawakan adalah discovery learning. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak periksa kerapihan dulu. Perempuan bagus. Kerapihan laki-laki bagus. Dah, kalian boleh duduk kembali. Siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Izin. Izin. Ya. Ada lagi? Siapa? Roni. Roni kenapa? Sakit. Sakit. Ya. Roni sakit. Terus ada lagi perempuan. Silvi. Apa? Silvi. Silvi kenapa? Sakit. Sakit juga. Roni dan Silvi sakit. Suami istri bukan mereka? Iya, Pak. Bukan ya? Kita doakan yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah cepat angkat sakitnya. Cepat sembuhkan dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Amin ya Rabbal. Dan kita yang diberikan sehat oleh Allah, Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, bisa menggunakan nikmat sehat ini dalam hal-hal kebaikan. Amin ya Rabbal. Amin. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'adiyati dhabha, wal-muriyati qadha, wal-mughirati subha. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul azim. Tema kita meneruskan tentang pelajaran yang kemarin. Kalian masih ingat pelajaran kemarin? Perempuan, kemarin Bapak menjelaskan tentang akikah. Kalian masih ingat kan hukum akikah itu? Coba laki-laki hukum akikah apa? Sudah makan. Sunnah makan. Bagus. Di pertemuan pertama tentang akikah. Sekarang kita ke pertemuan kedua, bab tentang akikah dan kurban. Melihat ada tulisan kurban atau mendengar kata-kata kurban, coba kira-kira yang terlintas di benak kalian, yang ada di pikiran kalian kira-kira apa? Apa? Idul Adha, Lebaran, Idul Adha. Kalau orang kampung kita menyebutnya itu Lebaran Haji atau Lebaran Kurban. Selain yang terlintas dalam pikiran kalian Idul Adha, ada lagi ketika kalian melihat kurban atau melihat tulisan atau mendengar kata kurban, ada lagi yang terlintas di pikiran kalian. Nah, apa? Tapi menyembelih hewan. Hewan apa? Sapi.
Hewan? Sapi. Ada lagi? Hewan? Ayam bisa pakai kurban? Berarti tadi sapi, terus? Kalau Bapak sendiri, ketika mendengar kurban, mendengar Idul Adha atau Idul Fitri, Bapak suka teringat dengan lantunan takbir yang menyedihkan. Lain yang menyedihkan ya, takbir yang membuat sedih. Cing mana lamun ngadengeta. Ketika kalian mendengar takbir, merasakan sesuatu tidak? Sesuatu apa? Sedih, kemarin diputuskan kabogo atau ngadengeta, dikit banget sedihnya. Bisa kalian melantunkan takbirnya? Coba kita sama-sama melantunkan takbir. 1, 2, 3. Allah. Tujuan pembelajaran ya, setelah mempelajari materi ini, Bapak harapkan kalian bisa menjelaskan pengertian kurban. Jadi nanti kalian sudah tahu apa itu kurban, baik secara bahasa ataupun kurban secara istilah. Nanti kita bahas. Ya, di belakang kelihatan. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki. Terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengambil keputusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah, karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Ismail pun menjawab, "Wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini." Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu menurunkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih.
sudah kalian bikin catatan yang penting, nanti Bapak akan memberikan tugas kelompok dari hasil pengamatan video tadi dan materi yang nanti akan kita bahas. Nabi, ada nabi yang namanya Nabi Ishak. Jadi semua putra-putra Nabi Ibrahim itu menjadi nabi. Ishak menjadi nabi dan Ismail pun menjadi nabi. Bahkan bukan hanya nabi, tapi mereka pun diangkat Allah menjadi rasul. Ada Nabi Ishak, mungkin beliau juga rasul. Ada Nabi Ismail, beliau juga sebagai rasul. Nah, dari video tadi, coba apa hubungannya? Apa kaitannya dengan materi kurban? Ada yang bisa jelaskan? Hubungan tentang kisah Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail dengan materi kurban, coba ada yang bisa menjelaskan hubungannya apa? Coba dulu. Kalau belum ada yang bisa, nanti Bapak jelaskan. Tapi mungkin ada yang paham, oh hubungannya karena ini, kaitannya ke sini. Coba ada? Apa? Coba. Apa hubungannya? Hubungannya menghargai perintah Allah. Tuh, diantaranya karena dalam video tadi Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah. Kurban juga sama diperintah oleh Allah. Ada lagi yang bisa lebih menjelaskan kaitannya? Padahal kaitannya sangat dekat ini. Ada? Baik, hubungan dengan kisah tadi terhadap materi yang akan kita bahas itu hubungannya sangat erat. Kenapa? Karena kisah Nabi Ibrahim dan Ismail itu adalah awal mula atau asbab yang menjadikan adanya syariat kurban. Jadi adanya syariat kurban itu berasal dikarenakan sabab kisah tadi. Nah, bisa kita baca sama-sama? Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna manasakan liyadhkuru ismallahi aslimu wa basyiril mu'minin. Ini surah Al-Hajj. Bapak ingin kalian membuat kelompok, satu kelompoknya 6 orang. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalian buat kelompok nanti. Kalau nggak sekali nggak apa-apa. Mampu kalian juga, kalian diskusi materi tadi video awal sampai materi yang tadi Bapak sampaikan. Pak, catatannya gabung ke catatan itu gabung ke nama memang kesarwa, tapi ya udah itu buat presentasi. Bapak, masak, masak. Orang tuh, kalau di depan kelas, kalian mau tujuan kurban yaitu meneladani ketentuan Nabi Ibrahim Shallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan rasa syukur, kepedulian sosial. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi
Nggak usah pakai masker. Ya udah yang tinggal aja. Oh, bikin sapi-sapian. Kalian seperti ini prakteknya. Cara memposisikan hewan bagaimana, cara memegang hewan bagaimana. Pakai kardus itu. Jadi untuk pertemuan ketiga kalian bikin kegiatan praktek seperti tadi yang video, lebih kreatif lagi silakan, lebih bagus ya. Terus sama masing-masing kelompok videokan ya, masing-masing kelompok ketika mengadakan praktek kalian videokan, kalian buat dokumentasinya, paham? Ya. Kelompok yang tadi kalian buat, jadikan itu kelompok untuk mengerjakan tugas praktek menyembelih hewan kurban. Pak, apa sesuai digambar Pak? Mau sapi? Terserah. Yang penting hewan yang memang sah untuk berkurban. Bapak doakan semoga dengan pembelajaran ini kalian dapat memahami tentang kurban dan kalian bisa mengaplikasikannya hikmah dari kurban itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, yang intinya tadi adalah saling berbagi. Pelajaran kita di jam terakhir, jadi langsung pulang. Sebelum pulang, Bapak minta kepada KM tolong bacakan doa sebelum kita pulang. Siapkan dulu, kemudian baca doa. Siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai.